Shalom warga kerajaan. Declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala. Ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa. Tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yesus Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia dipancung saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu. Dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung. Tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan daripada raja. Dan membuat pernyataan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan sang raja dan melayani sang raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang yang berpakaian halus ada di istana raja. Tetapi tentang dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks. Dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada sang raja. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom. Apa rungan semuanya? Balong? Api-api semuanya? Oke. Oke, kita berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kehidupan kami. Kami aman bersama Engkau. Kami kuat bersama Engkau Tuhan. Dan kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, aku takut untuk selamanya. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Maka Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, aku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku. Takkan lagi menggetarkan hatiku. Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, bila ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Aku bersamamu, di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya.
Ini hati kami Bapa. Datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan akan pribadi-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Oh, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Akanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat, penuhi gerejamu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan hati kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah pagi hari ini lewat kuasa firman Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengalami kemerdekaan lewat kuasa firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti yang Pak Arifin bilang bahwa declaring King to mandate ya. Hari ini kita akan berbicara tentang mandate. Ya. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat ini. Ya. Kira-kira saat melihat gambar ini apa yang ada di pikiran kita? Silakan. Disuruh membunuh, apalagi? Ya? Apa? Mafia. Yang di belakang? Main senjata, kena senjata, betul. Yang di belakang tadi apa? Mandat. Sama-sama katakan? Ya, sudah dikasih tahu di depan ya. Ya. Nah, mandat dari siapa? Sambo, ya atasannya ya. Akibat ini
kasihan, orang gerak jalan disebut sambo ya. Ya. Ini jadi rusaklah kebaikan yang banyak jadi rusak karena setitik ini ya. Ya, kita perlu mendukung dalam doa supaya anak-anak Tuhan di pemerintahan bisa tetap ada di dalam rule-nya ya. Nah, kalau kita melihat ini bawahan dan ini adalah pimpinan atau atasan. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh atasan karena itu sebuah perintah ya. Sebuah perintah. Kalau di Polri ini perintah atasan itu sangatlah penting ya. Nah, atasan kita adalah Bapa di surga. Dia bukan Bapa yang kejam, dia bukan Bapa yang sadis, tapi Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik, dia memberikan sebuah perintah kepada kita, ada begitu banyak perintahnya diberikan kepada kita. Apakah perintahnya itu susah, berat? Saya kasih ilustrasi saja ya. Untuk melaksanakan sebuah perintah itu mudah atau sulit? Menurut Bapak Ibu mudah atau sulit? Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang mudah juga. Iya, mudah-mudahan ya. Tergantung kasusnya, begitu ya. Tergantung latihannya bagaimana. Ya, contoh sederhananya aja kalau orang yang berkendaraan bermotor harus menggunakan helm, harus memiliki surat-surat. Tetapi setiap razia masih banyak orang yang melanggar. Nah, itu sulit untuk mengikuti sebuah perintah atau aturan itu bukan sebuah hal yang mudah karena tidak terbiasa, tidak terlatih untuk melaksanakan sebuah perintah ya. Anak aja kalau kita suruh mama ini capek kita disuruh terus ya. Tidak mudah untuk melaksanakan perintah. Apalagi Pak Arifin tadi mengatakan ada 2 perintah. Apa yang pertama tadi? Ya, memberitakan Injil dan yang kedua budaya. Saya akan memberitahu pagi hari ini rahasianya supaya kita mudah untuk melaksanakan mandat. Ya. Kalau gambar yang di depan ini kenapa dia mengikuti perintah? Hidupnya dia ya diberikan untuk atasannya. Ya. Tapi ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Kita akan belajar bagaimana supaya kita mudah untuk mengikuti perintah, menyatakan perintah raja. Dipaskan sedikit mungkin ya. Kita baca sama-sama ya. Suara saya jelas terdengar yang di belakang? Ya. Jangan ada yang tidur ya. Dingin-dingin begini. Ayo kita baca sama-sama dengan suara lantang. Roma 12 ayat 1 sampai 2, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, adalah ibadahmu yang sejati. Yang ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat ayat yang pertama. Cek. Bagaimana cara? Ya, cek ya. Bagaimana caranya supaya dari ayat yang pertama ini supaya kita hidup berkenan kepada Allah? Caranya apa di ayat yang pertama? Sama-sama yang keras apa? Mempersembahkan tubuh. Jadi rahasia pertama kita supaya kita ini mudah untuk mengikuti perintah Tuhan di ayat 1 dan 2, yang pertama adalah
mempersembahkan tubuh. Baru yang kedua apa? Ya, apa? Nih, berubah oleh pembaharuan budi. Jadi metanoia, jadi pikiran kita diubahkan, itu adalah poin kedua. Nah, seringkali kita melakukan yang kedua tanpa mempersembahkan tubuh. Jadinya apa yang terjadi? Kita menggunakan cara berpikir kita sendiri. Ya, betul. Lihat nih. Yang pertama, kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Kita penyerahan total. Kita persembahkan sepenuhnya ini, penyerahan total. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Baru yang kedua adalah pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, metanoia. Makanya cara berpikir kita akan sama seperti cara berpikir Kristus. Nah ini, penyerahan total kepada siapa? Pemilik kehidupan kita, Sang Raja, Kristus itu tadi. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh? Mengapa kita harus menyerahkan total hidup kita? Mengapa kita harus pembaharuan budi kita? Ini jawabannya. Karena itulah salah satu cara hidup yang benar atau sesuai dengan kerajaan Allah atau kehendak Allah. Kenapa kita harus penyerahan total kepada Tuhan? Orang Kristen ini suruh berserah terus. Artinya apa? Ini karena cara yang benar, yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali kita tidak melakukan dengan tidak penyerahan total dengan caranya Tuhan, tetapi dengan cara berpikir kita sendiri. Jadinya kita memiliki kerajaan ego. Karena apa? Berubah dengan cara pikir kita sendiri. Sehingga terjadinya kerajaan ego, gaya hidup ego. Ego itu apa? Ego adalah aku, diri sendiri. Nah, ini semua ada di dalam diri kita. Ya, ego itu semua ada di dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kerajaan ego ini diruntuhkan. Kita lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di sini ada mementingkan diri sendiri. Ego tadi. Jika ego kita yang menjadi kerajaan, apa yang akan terjadi sesuai ayat ini? Terjadi kekacauan, terjadi pertikaian, terjadi perbuatan jahat. Berasal dari apa? Ini, dari ego tadi. Kerajaan ego itu yang berkuasa di dalam diri kita. Apakah ego itu sesuatu hal yang salah? Tidak, ya. Pada dasarnya ego tidak selalu negatif. Ego bisa menjadi suatu hal yang positif jika kita tahu cara mengendalikannya, ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak menempatkan ego di atas segalanya adalah orang yang paling bahagia. Saya ulangi ya. Orang yang tidak menempatkan ego di atas segalanya adalah orang yang paling bahagia. Dia akan tidur nyenyak, makan enak, walaupun sayur kelor sama ikan bage, betul?
Itu rahasianya. Nah, jadi ego inilah yang hari ini akan kita matikan. Karena apa? Kita lihat bahaya penyakit self-holic. Ya. Penyakit kecenderungannya adalah aku, harus aku, pokoknya aku harus nomor satu. Aku harus segalanya. Kalau aku diinjak, harga diriku ngamuk. Kita akan pelan-pelan belajar ya. Self-holic atau penyakit, ya saya katakan penyakit lah. Penyakit ini, diri sendiri aku ini, itu sangat berbahaya. Holic itu ketergantungan ya, addicted. Ya, ketagihan. Ya itu tadi yang aku. Coba kita perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah kita sudah masuk ke sini? Hari ini semua orang berkata sulit, susah. Kita masuk di masa-masa yang sukar. Saya aja mau isi pulsa paket kaget. Wih, paket ini ya, paket. Sudah naik. Kemarin isi pulsa, Bang Lamhot kirim pulsa 500. Dipencet isinya 279. Kaget saya. Waduh. Itu cukup naiknya cukup banyak. Gas LPG, ibu-ibu ya. Naik dari 200 sekian menjadi 240. Waduh, kaget. Kita masuk di masa yang sukar. Ini terjadi saat-saat ini semua. Mungkin usaha juga mungkin agak sulit. Akibatnya self-holic kita menjadi apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kamu, saya. Aku cari uang. Ya. Artinya apa? Semua serba sulit. Semua dihitung dengan uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang karena semua kesulitan. Berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana penyakit self-holic? Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ngeri enggak? Ini sumbernya di ego tadi. Apakah terjadi ini hari-hari ini? Iya. Kita lihat masih ada enggak bagian diri kita yang masih ada di sini? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, tidak suka yang baik. Bagaimana caranya kita mau penyerahan total? Kerajaan ego yang tadi sudah berkuasa di dalam diri kita bertahun-tahun. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Ini. Self-holic. Kita ganti dengan sama-sama katakan. Jadi self-nya ini harus turun, harus mati. Digantikan dengan apa? God-holic. Artinya Kristus saja yang memerintah. Ego kita dimatikan. Masa enggak perlu ego? Ya, egonya ini disingkirkan. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kita melakukannya dengan ini. Penyerahan total. Saya akan kasih tahu langkah-langkahnya. Bagaimana kita akan melakukan penyerahan total? Bagaimana caranya kita penyerahan total?
ya. Nah, penyerahan diri ini membutuhkan proses. Bapak Ibu Saudara habis mendengarkan ini tidak bisa langsung berubah, langsung baik. Tidak, membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Jadi penyerahan diri ini tidak dapat terjadi secara instan, tetapi dilakukan dengan proses setiap hari, dilakukan dengan bertahap. Yang pertama, nah ini yang pertama ya, penyerahan diri yang reaktif. Ya, saya mencatat, ingat bahwa kita sudah menyerahkan diri atau belum itu terlihat saat kita sedang mengalami apa? Problem atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika apakah saya sudah berdoa, saya sudah berserah kepada Tuhan, saya sudah penyerahan total kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan izinkan Tuhan memunculkan siapa kita agar membawa si aku itu diserahkan secara total kepada pemerintahannya. Jadi ketika ada problem, ada masalah, entah itu tantangan, persoalan, sakit penyakit, ya, penderitaan, cobaan, itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya memunculkan siapa kita agar diserahkan total kepada Tuhan. Ya, saya kasih contoh ini. Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu ini ya. Ini adalah gunung es. Nah ini conscious mind. Ini adalah pikiran sadar. Pikiran sadar kita di atas ini cuman 10%. Yang 90% itu pikiran di bawah alam sadar. Nah, kalau alam sadar ini itu berupa tindakan, aksi kita yang muncul, ya, tindakan yang muncul itu 10%. Tetapi yang 90% ini yang tidak terlihat itu ada di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu terbentuk dari apa? Dari kepercayaan. Ya, bertahun-tahun, ya, misalnya kepercayaannya, misalnya contohnya seperti ini. Kalau orang cantik itu kulitnya putih, rambutnya lurus, itu cantik, ya. Nah, kadang iklan-iklan menunjukkan, kalau orang cantik itu seperti yang di TV itu masuk di dalam pikiran kita. Itu masuk di bawah alam sadar kita. Jadi kalau orangnya kulit hitam, rambutnya keriting itu tidak cantik. Nah, ini adalah masuk di alam bawah sadar kita yang negatif, ya, yang negatif. Jadi ini akan muncul di dalam aksi kita. Aku tidak cantik, soalnya aku tidak putih, rambutku tidak lurus, aku tidak cantik. Nah, ini kepercayaan yang salah. Nah, ini contoh kepercayaan. Nah, ini nilai-nilai yang ditanamkan di bertahun-tahun dengan orang tua kita. Kadang kita suka dari kecil gelap-gelap, kalau di gelap-gelap itu ada hantu, ada setan, begitu ya. Jadi itu nilai-nilai yang masuk di dalam diri kita sehingga orang menjadi takut kalau ada di dalam kegelapan. Itu tidak sadar masuk di bawah alam sadar kita. Identitas, kepercayaan diri, kebiasaan yang bertahun-tahun, emosi kita masuk di alam bawah sadar kita ini. Ya, jadi emosi itu sering muncul, ya, secara mendadak. Nah, saya kasih contoh aja. Selama waktu saya persiapan ini, tiba-tiba saya miskomunikasi sama suami. Jadinya saya ini
emosi, marah gitu. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah marah itu rasanya sudah di sini nih, kayaknya mau meledak gitu ya. Padahal hal sepele kok diam-diam kok tiba-tiba rasanya naik ke atas gini. Kenapa saya ini ya? Dan bawaannya itu kayak mau meledak, kayak mau marah begitu. Padahal hal kecil ya, pengennya marah, tapi orangnya nggak ada gitu ya. Orangnya nggak ada. Jadi ketika emosi yang muncul itu, ya itu emosi di alam bawah sadar, muncullah respon kita, aksi kita yang 10% di atas itu, ya muncul. Apa yang terjadi ketika kita muncul itu? Ya jadinya marah-marah gitu ya. Responnya apa? Nah ini aksi, kalau ini aksi ya. Jadi di sini ini respon otomatis kita itu yang keluar itu apa? Itu ada di bawah alam sadar kita. Misalnya orang tidak sengaja bicara kotor. Ya kalau seringkali anak-anak mungkin bercandanya bicara kotor. Tidak pernah diajarkan di rumah tetapi dia mendengar. Masuk di bawah alam sadar sini. Tiba-tiba twing muncul. Saat ada tekanan tiba-tiba muncul. Nah, itu sebagai responnya. Nah, waktu responnya keluar itu apa yang saya lakukan? Saya mau marah tapi orangnya nggak ada, jadi ngomel sendiri. Nah, respon saya sudah salah, ya, merasa menang sendiri, egonya. Wah, ini sepertinya mau meledak begini ya. Akhirnya saya alihkan, ke dapur aja masak-masak. Lama-lama emosinya bisa turun begitu ya. Nah, kita akan belajar tentang hal ini. Nah, jadi respon kita, reaksi ketika kita mau melakukan penyerahan diri di sini. Tuhan suka melihat hal yang di dalam. Hal-hal apa yang terdalam? Bagian-bagian itulah yang Tuhan ingin ubahkan di dalam diri kita. Misalnya khawatir, di sini kalau khawatir menjadi suka cemas, ya, cemas, tidak bisa tidur, jadi tidak enak makan, ketakutan, trauma, semuanya masuk di alam bawah sadar kita. Nah, bagaimana cara mengubah apa yang ada di alam bawah sadar kita? Di sini mungkin kita ada pernah kecewa, masuk di sini, kita terluka, ya, kita marah yang tidak bisa keluar tersimpan di sini, atau hal-hal yang lain, kita tidak dihargai, kita merasa kita sudah kerja capek-capek tidak ada yang menghargai, ini masuk di sini dan akan di sini cuman 10%. Nah, Tuhan senang melihat yang di sini. Dia akan memunculkan di sini dengan apa? Dengan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita. Ya, memang Kristus membongkar balik semua yang tersembunyi supaya apa? Supaya kita mengalami kesembuhan. Ya. Supaya kita dipulihkan. Supaya kita mengalami kemenangan karena Tuhan mengasihi kita. Pernah nggak kita berpikir hal-hal yang di dalam sini? Kita mengobati hal-hal yang di sini? Di sini ini hanya 10%. Seringkali orang melihat yang 10% itu, yang nampak yang dari luar. Tetapi yang dari dalam, kita jarang untuk memperhatikannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita terbuka, ya. Jadi dengan cara mengakuinya dengan terbuka kepada Tuhan dan sesama. Nah, di sini. Ketika kita kecewa sama orang, ungkapkan sama Tuhan. Saya jengkel dengan suami saya, Tuhan. Tadi saya mau begini-begini, dia nggak mengerti begini-begini. Artinya apa? Kita terbuka sama Tuhan. Dan kita sedang disembuhkan Tuhan. Nah, ini caranya terbuka. Nah, itu
Yang pertama, penyerahan diri yang reaktif. Artinya ketika terjadi saat itu juga kita sadar dan kita menyerahkan kepada Tuhan, penyerahan total. Tuhan, aku jengkel hari ini sama orang ini, Tuhan. Kita mengakui dan terbuka di hadapan Tuhan. Sampaikan, ungkapkan itu di dalam penyerahan diri. Caranya, ucapkan dan katakan kepada Tuhan. Dan sesama itu artinya orang yang dipercaya atau kepada orang yang terdekat untuk kita mengakui itu. Dan keterbukaan adalah awal dari kesembuhan, awal dari pemulihan. Amin. Mari cek bagian dalam kita. Saya tidak bisa melihat apa. Saya sampai hari ini terus belajar. Memperhatikan apa yang di dalam. Nah, jadi Tuhan ingin membuang hal-hal yang lama di dalam diri kita ini. Emosi kita yang meledak-ledak. Bagaimana caranya supaya emosinya tidak meledak-ledak? Ya, kita belajar, kita melatih diri kita. Perlu latihan supaya kita bisa menguasainya. Kita ngerem. Kayak tadi saya mau marah. Bagaimana caranya? Ya sudah ke dapur aja masak. Lama-lama kan hilang itu emosinya ya. Kalau dulu saya sering cerita, saya nyuci baju begitu ya. Jadi emosinya bisa hilang. Kalau tidak, bisa terjadi perang dingin. Nah ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa tahu bagaimana kondisi kita. Oke, yang berikutnya, penyerahan diri yang aktif. Perlu secara aktif melakukan disiplin. Katakan apa? Disiplin mematikan si aku sampai dia menyerah pada pemerintahan Kristus. Ini harus terus-menerus dilakukan. Jadi tadi waktu reaktif muncul respon kita yang salah, kita langsung menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan ampuni, responku salah, aku mau berubah Tuhan. Nah, jadi kita langsung reaktif. Kemudian yang aktif, setiap hari kita penyerahan diri total. Artinya kita punya waktu untuk merenung pribadi dengan Tuhan. Menyerahkan, Tuhan ini persoalanku. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah ini dilakukan secara aktif. Nah ketika Tuhan izinkan sesuatu dibongkar, artinya muncul respon kita ketika kita ada tekanan. Keluarlah diri kita. Yang dulunya kalau dikritik kita menolak, tetapi ketika kita sudah aktif, terima kasih sudah mengkritik saya. Nah, itu artinya apa? Sudah penyerahan total. Egonya sudah dimatikan. Ya, egonya dimatikan. Sakit kok ego itu. Ya mungkin berdarah-berdarah, mungkin menangis-menangis. Supaya apa? Ego kita ini dimatikan biar Kristus itu yang bekerja. Artinya bahwa aktif harus terus menerus dan ini butuh berlatih. Kadang orang belajar itu ya jatuh, gagal. Kadang saya juga masih responnya kadang salah. Kita cek, oh hari ini belum melakukan penyerahan diri, jadi saya masih mudah tersinggung. Oh hari ini ya karena saya sudah mengalami ya bagaimana ketika ada sebuah persoalan yang berat, kok saya bisa, saya sendiri bilang kok aneh ya, saya bisa berkata-kata dengan baik, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Padahal di dalam hati ini sebetulnya terluka. Tetapi kita menyerahkan ego kita ini kepada Tuhan sehingga penyerahan diri aktif. Nah, ini butuh waktu setiap hari ya. Seperti di dalam Lukas 9 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lihat ini ada kata apa? Setiap hari. Jadi enggak tunggu saya mood baru saya penyerahan diri, tidak. Setiap hari. Karena ego kita ini selalu pengen di atas.
kita mau menyangkal diri, memikul salib. Artinya memikul salib, mematikan segala keinginan-keinginan daging. Kadang kita butuh dihargai, kadang kita butuh dipuji. Tetapi ketika kita sudah menggantikan ego tadi, self-holy kita kepada God-holy, biar Tuhan saja yang dipuji. Biar Kristus saja. Aku bekerja gak dilihat orang, gak usah dipuji. Karena apa? Ego kita sudah mati, sudah digantikan. Kalau sudah tahu begini gak perlu pujian. Gak usah cari-cari pujian. Karena bukan kita yang dipuji, tetapi siapa? Yesus. Yesus makin besar dan aku makin kecil. Ada sebuah ilustrasi ya. Kalau Yesus 10, saya 10, jadinya 0. Tidak ada artinya. Tetapi ketika kita untuk ke 0 kan butuh dari 10 ke berapa? 9. Ya, masih 1. 8, 7, 6, 5, 4. Sampai kita 0. Artinya sampai kita self-nya ini sudah mati. Jadinya berapa? 10. Berarti siapa itu? Yesus. Siap 0? Ya, enggak mudah ya? Iya. Harus. Sampai saat ini saya juga masih belajar. Sampai saya menjadi 0. Artinya biar Yesus yang makin besar dan kita makin kecil. Ini artinya kita mematikan keinginan-keinginan diri, ego-ego yang tinggi itu, kita meruntuhkan. Tidak mudah, tidak langsung pulang ibadah ini kita langsung jadi superwoman, superman. Tidak. Kadang kita masih jatuh dan bangun. Makanya perlunya berkakak itu supaya saling mengingatkan, mengoreksi. Oh, diri kita, saya masih begini. Nah, responnya dari mana? Disenggol sama anggota kakak, ngamuk. Nah, ya sudah itulah saya gitu ya. Nah, itu proses belajarnya di situ. Siapa orang terdekat kita? Yang di rumah. Anak, suami, istri, tetangga, saudara. Sering gak kita diproses oleh mereka? Sering? Iya. Coba responnya berubah ya. Terima kasih Tuhan supaya aku 0. Ya, memang sakit. Diproses memang sakit. Kita makanya hidup berkomunitas ini ya disenggol kanan, disenggol kiri, digesek. Supaya apa? Kita ini mati, tetapi Kristus yang muncul. God-holic itu yang muncul. Nah, itu ya. Jika kita melakukan penyerahan diri setiap hari, wow. Yang ketiga, akan terjadi penyerahan diri yang otomatis. Inilah tingkat penyerahan diri yang paling tinggi. Karena sudah terpola, alam bawah sadarnya tadi sudah diserahkan, akan keluar otomatis. Jika disakiti, otomatisnya apa Pak? Mengampuni. Jadi tidak lagi kalau respon otomatisnya begitu. Ya, jika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kekurangan, apa yang akan kita lakukan? Itu sudah Kristus. Makanya ketika kita muncul sesuatu yang menyakitkan buat kita ubah. Oke, ya, hal-hal yang positif itu yang kita gantikan. Supaya, makanya kenapa sih kita harus berkata-kata positif? Aku bisa, supaya alam bawah sadar ini muncullah respon yang positif. Makanya anak kecil, anak saya gini, "Ma, kenapa sih dulu menggambar? Padahal gambarnya jelek. Kenapa ini guru selalu, oh bagus gitu ya. Padahal kalau dilihat ya nggak bagus ya. Tapi kenapa kok harus dibilang bagus sih, Ma? Begitu ya. Tujuannya ini, alam bawah sadar yang besar tadi
itu tercipta hal yang baik. Kadang kenapa anak kecil takut? Ya karena ditakut-takuti, alam bawah sadarnya digelap-gelap jadi takut ya. Nah, itu pentingnya kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Jika kita sudah melakukan penyerahan diri yang reaktif, yang aktif terus-menerus, ketika ada masalah apapun kita tersenyum. Kita responnya baik, tidak sakit hati, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tidak menyalahkan keadaan, karena kita melakukan penyerahan diri otomatis sehingga akan muncul. Kalau di sini semua sudah otomatis, wow, keren ya Pak ya, keren ya. Ya, kita lihat ya, kita baca ini. Saya tidak lama. Galatia 2 ayat 20. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini harus jadi ayat hafalan kita. Bahwa hidupku ini sudah bukan aku lagi, melainkan siapa? Kristus. Cara hidup yang lama sudah dibuang, digantikan Godholic, cara hidup yang baru. Inilah warga-warga kerajaan Allah. Amin. Ya. Jadi ini yang harus menjadi ayat hafalan kita. Jika kita mulai ego kita sudah mulai mau naik lagi, kita ucapkan ini, sebab aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, lihat. Semakin besar penyerahan diri kita kepada Tuhan, semakin besarlah kuasa transformasi Kristus bekerja di dalam hidup kita, melalui kita. Jika kita melakukan penyerahan diri terus-menerus secara total, maka akan kita mengalami apa? Transformasi, ada perubahan di dalam diri kita, melalui kita. Transformasi diri akan mengalami perubahan apa? Transformasi keuangan. Yang tadi cari uang banyak-banyak, digunakan untuk hal yang sia-sia, tetapi sekarang dia karena Godholic, dia mengalami transformasi keuangan, uangnya dipakai untuk melayani Tuhan, jadi dipakai untuk kerajaan Allah makin diperluas. Wow, kira-kira dipercaya sama Tuhan enggak? Akan ditambahkan lagi berkat-berkatnya. Transformasi kesehatan. Ketika kita berubah, penyerahan diri total, kita akan sehat. Tidak dalam nama Yesus aku makan apa saja aku sembuh. Ya, itu enggak Godholic ya. Itu masih, mumpung masih hidup, aku mau makan seenaknya. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, enggak ada itu yang enak-enak. Tapi kalau kita sudah penyerahan total, mau makan mikir ini ya, untuk apa? Ini makanan yang kumakan ini sehat atau tidak? Berguna atau tidak? Itulah transformasi. Ketika kita sudah menyerah total, yang menguasai pikiran kita siapa? Kristus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap kita mau makan, di sini bunyi alarmnya. Nitut, nitut, asam urat, asam urat. Kolesterol. Ya. Saya belum lulus di sini, kurang olahraga. olahraga. Tunggu waktunya. Nah, saya masih belajar juga untuk transformasi apa? Kesehatan. Kalau kita paham, mau baca buku, mau ikuti diet, pakai cara ABCD, kalau kita tidak berubah, tidak ditransformasi sama Tuhan, ya kayak saya ini tobat-tobat kumat, kadang olahraga, kadang enggak gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengalami kuasa transformasi ini,
umat Tuhan akan sehat. Amin. Kita akan mengerti, oh saya sehat untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saya sehat untuk apa? Supaya bisa menjadi berkat, ya. Yang masih makan sembarangan kita bertobat sama-sama ya. Amin. Supaya warga kerajaan Allah ini masuk surga semua sehat-sehat ya. Begitu ya. Ini goal kita semua, karena problem semua ada di kesehatan ya. Jadi kita sama-sama yuk kita belajar, jika ada transformasi diri, transformasi kesehatan, dan transformasi yang ketiga apa? Keluarga. Kemarin bercekcok, nggak tegur sapa. Nanti pulang gereja kita bikinin makanan. Yuk ini ayo makan sama-sama. Lu transformasi. Keluarga dipulihkan. Ya, keluarga dipulihkan. Tidak usah jauh-jauh menginjil yang jauh-jauh ke luar negeri. Masih di sekitar kita, keluarga kita selamatkan, ya. Yang penting kita melakukan bagian kita. Mandat itu tadi menyatakan perintah sang raja. Lewat siapa? Keluarga kita. Merasakan keluarga kita merasakan Kristus enggak? Hati ini khotbah begitu banyak omongnya di rumah seperti ini. Nah, mental enggak nyampe. Ya, jadi harus mengalami transformasi keluarga. Orang-orang di sekitar kita merasakan, oh responnya sudah otomatis tadi. Karena apa? Oh iya, ayo dah sama-sama. Nah, kemudian dari keluarga akan mengalami transformasi kota. Kita punya, kalau orang sudah diubahkan pikirannya, hidupnya sudah diserahkan sama Tuhan, pasti akan haus akan jiwa-jiwa. Lihat orang kasihan ya. Lihat orang yang kekurangan kasihan. Tanpa disuruh Pak Gembala enggak, muncul di dalam diri kita. Kita rindu untuk melayani orang lain. Nah ini, kita sudah mengalami transformasi kota dan juga bangsa. Kita punya kerinduan untuk berdoa bagi bangsa ini. Karena kita sudah diubahkan Tuhan. Kita sudah menyerahkan, Tuhan ini hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Betul ke? Diserahkan semua untuk Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa aja seminggu sekali di sini gitu ya. Nah tapi ketika kita mengalami transformasi, kita sudah penyerahan diri total kepada Tuhan. Pakai dah Tuhan, 0 tadi, hidupku untuk melayani Tuhan. Tidak harus jadi full timer, tidak harus jadi pendeta, tidak. Di mana Tuhan tempatkan, disitulah kita menjadi bagian kerajaan Allah. Mandat itu dinyatakan di toko, di warung, dimanapun kita berjumpa dengan orang. Nah, makanya saya tidak berbicara langsung tentang pergilah, jadikan semua bangsa. Kalau kita tidak diubahkan dari dalam, kita sulit untuk keluar. Ya, rindukah Bapak Ibu semua jemaat-jemaat di tempat ini makin hari makin semangat dalam Tuhan? Kita harus berubah. Tidak tergantung dari Pak Gembala, Wakil Gembala. Tergantung kita semua. Tergantung kita. Saya punya kerinduan seluruh jemaat ini berantusias untuk berdoa syafaat. Minimal di Sumbawa berdoa. Ayo sama-sama. Untuk apa? Kota, untuk bangsa, untuk jemaat. Seperti jemaat mula-mula yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu mendoakan orang menjadi sembuh. Tidak usah nunggu Pak Pendeta, Pak Gembalanya sibuk. Sudah ada yang diutus semuanya ini. Kayak ini ada saudara kita yang sedang kedukaan. Ambil bagian apa yang menjadi bagian kita. Tanpa disuruh, kita mengerjakan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Siap untuk mengalami perubahan? Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Ku mengikuti kehendak dan rencanamu ya Bapa. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Mataku tertuju padamu.
bagian-bagian di dalam diri kita yang belum kita serahkan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami persoalan, kita mengalami intimidasi, sakit penyakit, tantangan. Mari kita serahkan total hidup kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Segala kekecewaan kami, luka-luka batin kami, trauma kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ketakutan kami, masa lalu kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mau mengubahkan hidup kami. Segala sakit hati pun disembuhkan dalam nama Yesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Kami rindu umat Tuhan, gereja-Mu di tempat ini mengalami kemenangan dari penyerahan total Tuhan. Hidup kami mau ditransformasi untuk kami bisa melakukan mandat yang Tuhan berikan. Yes, ini kami Tuhan. Mataku tertuju kepadamu, diserahkan kepadamu. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita makan tubuh dan minum dari Yesus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur, supaya kami bisa melayani. Bagi yang belum baptis, belum bisa menerima perjamuan kudus. Sudah semua? Mari kita angkat roti di atas kepala kita ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Pakai kami semua menjadi mandat daripada Tuhan. Pakai kami semua menjadi saluran berkat buat dunia ini. Oleh kuasa-Mu, oleh perkataan. Kami percaya semua otoritas-Mu, kuasa-Mu Engkau sudah berikan kepada kami.
oleh kuasa Roh-Mu yang memampukan kami menyampaikan kabar baik buat siapapun. Terima kasih Bapak. Saudaraku, roti yang di atas kepala kita inilah simbol tubuh daripada Tuhan Yesus. Kita tahu seharusnya saudara dan saya lah yang harus disalibkan. Tapi oleh karena kasih karunia, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Dia rela mati, menanggung semua masa lalu kita, dosa-dosa kita. Bagi saudara, apa yang saudara alami, sakit penyakitkah, putus asakah, depresikah, atau belum percaya diri bahwa ada Yesus dalam kita? Setelah menerima tubuh daripada Tuhan ini, percayalah saudara yang mengalami hal tersebut, apa yang saya ucapkan, pulang ini bukan hal yang sama pada waktu masuk. Saudaraku yang dikasih ke Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita adalah merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tubuh-Mu Kau pecah-pecah untuk kami. Terima kasih. Semua masa lalu kami Engkau sudah tanggung semua. Terima kasih di atas kepala kami yang kami angkat darah Yesus. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Kami tahu dalam darah ada nyawa. Darah yang mentahirkan, darah yang menyembuhkan sakit penyakit. Darah yang menghancurkan kekuatan musuh depan kami. Darah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Mari saudara, kita imani. Ini bukan cawan biasa. Darah Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kiralah bersama-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kripagara bersama-Mu. Kripagara bersama kami lading Roh Kudus. Kuaskan kami pagi hari ini. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang tidak ada harapan lagi berikan harapan yang baru. Karena Roh-Mu menguasai kami. Kiralah bersama-Mu. Kripagara bersama kami. Kipagara basandore parala basama kirala basandara prabu kirala basandore parala basando kipagara basakini paralamu bagara basana manoni karaba sikara patega karaba sikara patega.
kami tahu inilah waktu buat Indonesia untuk mengalami perpindahan. Waktu buat Indonesia mengalami kebangkitan. Kebangkitan buat bangsa Indonesia di tahun yang ke-77 ini. Engkau sedang melihat Indonesia Tuhan untuk mengalami sebuah kasih karunia. Dan terima kasih untuk penebusan-Mu. Karena kamilah generasi Tuhan untuk menjadikan apa yang ada dalam isi hati-Mu untuk tergenapi atas bangsa Indonesia. Karena itu Roh Kudus di dalam nama Yesus, bongkar setiap hidup kami. Bongkar setiap apa yang menjadi hal-hal yang tak selaras dengan firman-Mu. Bongkar apa yang belum kami belum menjadi bahasa-Mu Tuhan. Bongkar Roh Kudus. Karena Engkau lah yang memampukan kami untuk kami mengetahui. Karena selama ini mungkin kami gak sadar. Selama ini mungkin kami memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak pernah berpikir tentang orang lain. Bahkan kami tidak pernah berpikir untuk menyenangkan hati-Mu. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus. Dan di dalam waktu-waktu yang selanjutnya kami mau ambil keputusan untuk kami merelakan diri kami selaras dengan kehendak-Mu. Karena itu terus bongkar sehingga waktu itu terjadi pembongkaran. Kami ambil keputusan penyelarasan, transformasi terjadi buat kami. Ada sebuah perubahan pola pikir, ada perubahan sikap hati. Bahkan cara kami mendengar, kami tahu kami akan mengalami perubahan. Kami selarasin diri kami dengan firman-Mu. Fondasi firman-Mu yang akan membawa kami untuk mengalami sebuah transformasi dan kota Sumbawa ini. Maka Engkau akan melihat kami sebagai bagian generasi yang menjadikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Baik untuk Indonesia, baik untuk Pulau Sumbawa. Jadi atas Pulau Sumbawa. Dan kami tahu lewat transformasi kami sedang membawa untuk gereja ini mengalami apa yang jadi janji Tuhan. Yaitu gereja ini, izin daripada gereja ini akan keluar Tuhan. Dan kami tahu kami deklarasikan mau apapun yang dibutuhkan, pendanaan yang dibutuhkan, ini akan tercukupi. Karena kami tidak hidup dari apa yang kami punya dan tidak kami punya. Tapi kami hidup apa yang telah sorga sediakan. Kami hidup dari apa yang firman katakan. Kalau firman sudah berkata, Allah kamilah yang memenuhi kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka gereja ini akan terbangun secara tepat pada waktu yang telah Kau tentukan. Dan gereja ini bukan hanya sebagai sebuah gereja biasa, tapi gereja ini akan menjadi sebuah pusat pelatihan, sebagai training center dalam membangkitkan generasi, training center dalam membangkitkan orang-orang yang punya ketetapan hati. Ini akan benar-benar ada buat gereja ini. Dan gereja ini akan disebut gereja yang akan mengalami Tuhan. Artinya waktu kami mengalami Tuhan, waktu gereja ini mengalami Tuhan, pemulihan segala sesuatu akan benar-benar terjadi. Dan kami tidak hidup di hari-hari akhir seperti hari-hari manusia, tapi kami hidup seperti benar-benar hari-harinya Tuhan. Hari di mana kami akan mengalami sukacita, hari di mana kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kamilah orang-orangnya Tuhan. Kamilah orang-orang yang membawa mandat itu, karena orang akan melihat kami dan mereka akan mengikuti setiap jalan hidup kami. Dan jalan Tuhan itu benar-benar akan dialami oleh semua orang. Dan oleh karena itu, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kami. Karena itu dengan sikap hati kami mau menabur Tuhan. Persembahan umum dan persembahan misi ini buat nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Akarunan. Balong Freya. Terima kasih untuk teman tambahan. Untuk ibadah Roki nanti akan dipercepat pulangnya. Jadi jam 12 nanti siang sudah pulang. Mulai jam 11 dan sampai jam 12 siang.
Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, silakan nanti mempercepat penjemputan. Tidak seperti biasanya, karena nanti kita akan ada sekalian pengumuman untuk ibadah pelepasan jenazah salah satu jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan. Jadi nanti jam 1 siang kita bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah pelepasan jenazah di Rumah Duka Jalan Kamboja atau depan praktek Dr. Chris, dan nanti akan diadakan penguburan di pekuburan Tionghoa di Kanar pada jam 2 siang. Itu saja pengumumannya. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengambil bagian dalam ibadah nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat ibadah kita pagi ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, serta diri sendiri, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.